Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanisa dari kelas Pendidikan Biologi F 2023. Di sini saya akan membahas soal dari 6 soal. Oke, untuk yang pertama, di sini ada soal diberikan fungsi f dengan persamaan fx x kuadrat jika x itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian ada x plus 2 jika x kurang dari 0. Nah, di sini kita disuruh menentukan 3, yaitu yang pertama tentukan lim x mendekati 0 jika 0-nya itu positif, fx, dan lim x jika 0 itu negatif, fx. Nah, untuk yang B, jika ada, tentukan lim x mendekati 0 fx. Untuk yang C, soalnya tentukan apakah fungsi f kontinu di titik x sama dengan 0. Oke, kita masuk ke pembahasan. Di sini untuk soal A, tentukan lim x mendekati 0 jika 0-nya positif, fx, dan lim x mendekati 0 jika 0-nya itu negatif, fx. Untuk lim x mendekati 0 jika 0-nya itu negatif, berarti fx sama dengan lim x mendekati 0. Nah, di sini fx-nya itu kita pakai yang x plus 2. Nah, tinggal menggantikan aja, jadi x-nya itu sama dengan 0. X-nya itu dirubah jadi angka 0 plus 2, jadi hasilnya itu 2. Kemudian untuk seterusnya itu ada lim x mendekati 0 jika 0-nya itu positif, fx sama dengan lim x mendekati 0. Nah, di sini kita pakai yang x kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan saja, berarti x itu diganti 0, berarti 0 kuadrat sama dengan 0. Oke, itu untuk yang A. Untuk yang B sendiri, jika ada tentukan lim x mendekati 0 fx. Di sini lim x mendekati 0 yang berpangkat negatif, fx sama dengan 2. Tadi didapatkan hasil bahwa lim x 0 yang berpangkat negatif itu hasilnya yaitu 2. Dan lim x mendekati 0 yang berpangkat positif itu fx-nya sama dengan 0. Karena nilai lim x mendekati 0 yang pangkatnya negatif itu tidak sama dengan lim x mendekati 0 yang berpangkat positif. Maka lim x mendekati 0 itu tidak ada. Dan untuk yang C, itu kita disuruh menentukan apakah fungsi f itu kontinu di titik 0, di titik x sama dengan 0. Jadi untuk soal yang C, fungsi f itu discontinue di titik x sama dengan 0 karena tidak memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa saja? Yaitu yang pertama ada nilai lim x. Di sini sudah kita cek ya. Jadi untuk yang pertama, nilai lim x mendekati 0, fx itu tidak ada. Nah, untuk yang kedua, jika x-nya itu sama dengan 0, maka di sini kita masukkan fx-nya, fx sama dengan x kuadrat ya tadi. Nah, kita ganti x-nya itu menjadi 0, jadi sama dengan 0 di sini. Nah, yang nomor 2. Untuk yang nomor 3, syarat ketiga, lim x mendekati 0, fx sama dengan tidak boleh sama dengan fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, itu ada soal tentukan
dy per dx dari persamaan berikut. Jadi persamaannya yaitu yang pertama ada A itu y sama dengan 3x kuadrat x pangkat 3 ditambah x pangkat 2, terus kemudian dikurungkan menjadi pangkat 5, dikurungkan ada pangkat 5. Terus yang B yaitu y sama dengan sin kuadrat 9x ditambah 2. Itu pembahasannya sendiri. Y sama dengan 3x untuk yang A yaitu y sama dengan 3x x pangkat 3 ditambah x pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 5. Oke, untuk diferensial mohon maaf, untuk yang y 3x kuadrat x pangkat 3 plus x pangkat 2 pangkat lagi 5 itu diferensialkan setiap suku terhadap x, kemudian diselesaikan y inverse-nya atau turunannya. Nah, itu sudah dihitung dan didapatkan hasil bahwa dy per dx-nya itu sama dengan 3x x pangkat 3 plus x kuadrat ada pangkatnya lagi 4. Kemudian 5x 3x kuadrat ditambah 2x ditambah lagi 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Nah, hasilnya seperti yang digambar. Kemudian yang B yaitu y sama dengan sin kuadrat 9x plus 2. Nah, sama seperti A bahwa di sini untuk mengerjakan soal ini diferensialkan setiap suku terhadap x, kemudian diselesaikan turunan dari y, turunan dari fx tersebut. Kemudian didapatkan hasil seperti di gambar tersebut bahwa dy per dx sama dengan 18 cos 9x plus 2 sin 9x plus 2. Oke, untuk nomor 3 di situ ada soal seorang peneliti biologi ingin membuat sebuah wadah berbentuk kubus untuk menumbuhkan kultur bakteri. Dia memiliki selembar plastik bening yang bisa dipotong dan dilipat berukuran 50 cm x 50 cm. Untuk membuat wadah ini, peneliti tersebut akan memotong persegi kecil di setiap sudut plastik dan melipat sisi-sisinya ke atas. Wadah ini harus tanpa tutup agar cahaya dapat masuk dan memfasilitasi pertumbuhan bakteri. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu yang A, tentukan rumus volume kotaknya atau Fx-nya. Untuk yang B, tentukan volume maksimalnya dengan menentukan nilai X yang bersesuaian. Langsung saja ke pembahasan. Jadi, untuk yang A, itu kita menentukan rumus volume kotaknya yaitu Fx-nya. Fx di sini berarti dia itu mencari volume. Nah, volume dari kubus itu bisa diketahui bahwa S pangkat 3. Jadi di sini bisa dimisalkan bahwa Fx sama dengan X pangkat 3. Atau bisa juga 25 min X kuadrat terus dikali X. Kemudian untuk yang B itu tentukan volume maksimalnya dengan menentukan nilai X yang bersesuaian. Nah, untuk di soal ini saya mengerjakan dengan logika dan didapatkan hasil seperti yang ada di gambar bahwa volume maksimalnya yaitu
12,5 pangkat 3. Nah, hasilnya itu 1953,125 cm kubik. Centimeter pangkat 3. Untuk nomor 4 yaitu ada soal tentukan integral setiap fungsi berikut. Yang A yaitu integral dengan batas 2 dan 1 x kuadrat min x plus 1 dx. Untuk yang B yaitu integral dari x kuadrat sin x dx. Pembahasannya yaitu untuk yang A, yang soal A itu bisa dilihat dari terletak di gambar bahwa di situ kita memakai rumus bahwa batas dari integral yaitu 2 dan 1 x kuadrat dx dikurangi batas 2 dikurangi integral x dx plus integral 1 dx. Nah, itu dipecah setiap x-nya, kemudian didapatkan hasil seperti itu. Nah, sehingga dapat dihasilkan yaitu 1/5/6. Kemudian yang B integral x kuadrat sin x dx sama dengan integral u dv. Sini dx-nya kita ganti dv, kita memakai v. uv dikurangi integral v du. Nah, x kuadrat tetap dikali min tadi ada sin x, berarti kita ubah menjadi min cos x dikurangi integral min cos x 2x dx. Nah, di situ x kuadratnya menjadi negatif, terus cosnya cos x ya turun, terus ditambah 2. 2-nya itu didapat dari 2x tadi yang di sebelah kanan itu turun. Nah, terus integral x cos x dx, kemudian didapatkan hasil dari perhitungan soal nomor 4B yaitu min x kuadrat cos x plus 2x sin x ditambah 2 cos plus c. Oke, untuk yang nomor 5 sendiri, di situ dijelaskan di soal yaitu ada soal diberikan fx sama dengan 9 dikurangi x kuadrat dan gx sama dengan x plus 3. Nah, soalnya yaitu gambarlah grafik fx dan gx. Untuk yang B, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fx dan gx. Nah, langsung saja ke pembahasan. Di situ kita membuat sebuah tabel yang isinya yaitu misalkan jika x itu min 4, nah itu bisa dimasukkan ke fx. Misalnya 9 min x kuadrat, nah x-nya itu diganti min 4. Jadi didapatkan hasil fx-nya itu, fx itu kan sama dengan y, berarti fx-nya itu min 7. Dan begitu pun seterusnya, terus didapatkan bahwa gambarnya itu seperti yang ada di gambar tersebut. Nah, untuk yang B yaitu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fx dan gx. Nah, di sini dapat dilihat juga di gambar bahwa integral itu batasnya 3 dan 2. Fx sama fx dikurangi gx
dikali dx. Nah, di sini kita mencari berarti luas integral 3 batasnya itu, batas integralnya itu 3 dan 2. Kemudian fx-nya tadi diketahui bahwa fx itu sama dengan 9 min x kuadrat dikurangi gx-nya yaitu x plus 3 dimasukkan di situ, kemudian dikali dx. Integral 3 dan 2, batas integral 3 dan 2, 6x min x kuadrat dx. Kemudian didapatkan hasil bahwa dari perhitungan di atas, perhitungan dari gambar tersebut yaitu 6x min 1 per 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 dikurangi 1 per 2 ditambah 1 x 2 plus 1, kemudian tidak lupa batasnya 3 dan 2. Mungkin itu untuk nomor 5. Oke, tadi mungkin itu jawabannya untuk nomor 5. Kemudian untuk yang nomor 6 yaitu dari soal yang sudah diketahui di nomor 6 yaitu ada gambar daun. Nah, di situ langsung saja pembahasannya. Untuk itu kita mencari intervalnya dulu. Nah, intervalnya itu sudah diketahui bahwa 0,6 itu bisa dijabarkan atau di situ bisa diketahui 0,1, 1,2, 2,3 dan seterusnya. Kemudian kita bisa menghitung dengan rumus delta mu sama dengan 1. Kemudian midpoint of each-nya itu ada M1 sama dengan 1 per 2, M2 sama dengan 3 per 2, M3-nya sama dengan 5 per 2. Nah, kemudian kita mencari YM1, YM2, YM3, YM4, YM5, dan YM6. Nah, seperti yang digambar. Kemudian untuk step berikutnya yaitu D1 per 2, D3 per 2 itu ditambah semuanya, berarti D1 per 2 ditambah D3 per 2 ditambah D5 per 2 dan seterusnya. Kemudian delta ininya terus didapatkan hasil 11,80. Nah, di situ 11,80 berarti kan tidak bulat ya berarti. Nah, itu kita bulatkan menjadi 12 cm kuadrat. Mungkin itu saja, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dalam pengerjaan tugas ini. Saya membuat video ini mungkin banyak kurangnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.